MK putuskan anggaran program MBG harus dipisah dari anggaran pendidikan. Finally setelah 1,5 tahun kita melihat anomali dari program ini. Akhirnya di tanggal 30 Juli 2026 Mahkamah Konstitusi itu mengabulkan sebagian tuntutan dari elemen masyarakat kalau misalkan anggaran program MBG per tahun 2028 udah nggak boleh lagi dari anggaran pendidikan, which is itu berasal dari 20% APBN. This is a good news sekali lagi, dan kita bakal bahas sama-sama terkait detail beritanya karena ini rame banget dan juga udah banyak yang ngabarin ya dari Twitter, salah satunya LBH Jakarta, Pak Ardianto dan kawan-kawan. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Ya, balik lagi, tadi kita udah ngelihat ya kalau misalnya beberapa akun di Twitter udah banyak banget yang mengabarkan ini. LBH Jakarta misalkan, mereka bilang kita menang, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji material perkara nomor 40 PUU XXIV 2026 dan putusannya MK menegaskan bahwa pendanaan program makan bergizi gratis tidak boleh mengambil porsi anggaran pendidikan yang dijamin konstitusi. Dari berita ini gue bahkan kaget kalau misalnya beneran real anjir kalau MBG itu pakai anggaran pendidikan. Soalnya simpang siur kan waktu kemarin-kemarin tuh ditanya ini MBG pakai anggaran pendidikan enggak gitu. Tapi ada juga yang bilang iya, kan bingung gitu ya. Akhirnya ada kejelasan juga nih langsung dari putusan MK. Ini juga di-share ya kabarnya sama Pak Ardianto Satriawan, Pak dosen. Anggaran MBG harus dipisah dari anggaran pendidikan. Ini berita dari Kompas ya yang udah kita baca judulnya. Terus kemudian ada dari teksi dari UGM pun itu ngeberitain ada angin segar keputusan MK menyatakan kalau anggaran MBG harus dibuat sebagai anggaran terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN. Semoga jadi awal yang baik untuk kita semua. Sebagian orang-orang yang ngelihat berita ini justru semakin khawatir lagi karena apa? Karena takutnya ada anggaran lain yang digunakan untuk MBG di luar pendidikan gitu, yang mana mungkin bakal nyosor ke kesehatan lah, terus abis itu ke riset dan segala macem lah. Kalau misalnya kesehatan kan bahayanya nanti bakal ke BPJS dan segala macam ya nggak sih. Tapi kita harus kawal bareng-bareng. Dan bahkan Pak Iman Zanatul Heri pun itu juga nge-share terkait permasalahan ini. Well, gimana informasi detail terkait putusan MK ini kita bisa baca dari dua berita. Yang satu dari kompas.com ya dengan judul yang udah gue bacain, atau dari BBC. Ini lebih lengkap karena ada informasi mengenai tuntutan-tuntutan lain yang kagak dikabulkan, tapi ada juga yang sebagian dikabulkan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi nggak cuma satu gugatan doang nih terkait program MBG gitu ya, yang hasilnya itu dibacakan di tanggal 30 Juli, tapi ada beberapa. Kita bakal baca di BBC, mungkin gue bakal baca sebagian, lengkapnya lu bisa lihat di artikelnya sendiri. Judulnya, anggaran MBG harus dipisahkan dari pendidikan paling lambat 2028. Apa saja isi putusannya? Jadi, MK memutuskan bahwa anggaran program MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat pada APBN 2028 dalam putusan uji materi Undang-Undang APBN 2026 yang dibacakan pada Kamis tanggal 30 Juli. MK mengabulkan sebagian permohonan dalam perkara nomor 40 PUU XXIV 2026 yang diajukan. Nah, ini penggugatnya siapa, guys? Ya, jadi kita harus banyak-banyak say thanks buat orang-orang ini ya yang udah tryhard banget untuk ngebuat MBG semakin transparan lagi. Diajukan sama Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama sejumlah pemohon lainnya dan menyatakan skema yang memasukkan MBG ke dalam komponen anggaran pendidikan tidak dapat dipertahankan untuk APBN tahun-tahun berikutnya. Silakan koreksi gue kalau misalnya gue salah, tapi ini ada sejumlah pemohon lainnya tuh kalau nggak salah dari LBH Jakarta dan juga beberapa perwakilan guru ya. Dalam amar putusannya, MK menyatakan penjelasan pasal 22 ayat 3 UU APBN 2026 tetap berlaku untuk tahun anggaran 2026, tetapi tidak dapat lagi dijadikan dasar pemasukan program MBG ke dalam anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan setelah masa transisi berakhir. Jadi sebenarnya yang paling jelas tuh tuntutannya pengen MBG-nya dihapuskan. Tapi kan tidak bisa seperti itu karena berdasarkan pendapat MK gitu ya udah sejalan dengan konstitusional ya, berdasarkan turunan dari undang-undang dasar apa gitu. Sampai pada akhirnya beberapa masyarakat akhirnya menggugat beberapa alokasi anggaran dana untuk MBG-nya sendiri, biar masyarakat melihat kalau misalkan ada masalah juga nih bahkan di alokasi dananya gitu, gak cuma di pelaksanaannya. Begitulah kira-kira. Lanjut, pemisahan dimaksud berlaku paling lambat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2028 atau paling lama 2 tahun sejak putusan aku diucapkan, sebut putusan MK. Jadi 2027 masih belum bisa karena anggaran itu udah direncanakan di tahun 2026 katanya, dan kalau misalnya di tahun 2028 itu harus bisa berhenti gitu dan tidak boleh dari anggaran pendidikan yang 20% APBN itu. Perkara ini berpusat pada penjelasan pasal 22 ayat 3 UU APBN 2026 yang menyatakan pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan mencangkup program makan bergizi
pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Ketentuan ini selama menjadi dasar hukum penggunaan sebagian anggaran pendidikan untuk membiayai MBG. Ya, ini gue baru tahu dan ini udah terkonfirmasi ya kalau misalnya MBG benar-benar menggunakan sebagian anggaran dari pendidikan. Mungkin inilah pada akhirnya menjadi landasan kenapa beberapa masalah-masalah terkait gaji guru itu bisa banyak banget diberitakan akhir-akhir ini. Dalam pertimbangannya, MK menilai frasa tersebut memperluas makna norma yang terdapat dalam batang tubuh undang-undang. Penjelasan seharusnya menjadi sarana untuk memperjelas maksud norma atau lingkup ketentuan dalam batang tubuh, bukan untuk menambah, mengubah, apalagi memperluas substansi pengaturan. Katanya, MK menilai istilah operasional penyelenggaraan pendidikan seharusnya dimaknai sebagian komponen utama yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan. Komponen tersebut mencakup peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Menurut MK, tidak setiap program yang menyasar siswa atau institusi pendidikan otomatis dapat digolongkan sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan pendidikan. Betul banget. Dan banyak dari masyarakat di media sosial menganggap kalau misalkan paragraf ini sangat amat menggambarkan bagaimana MBG secara niat bagus untuk meningkatkan gizi, untuk bisa mencerdaskan masyarakat lewat asupan makanan ya. Tapi permasalahannya adalah untuk mencerdaskan masyarakat itu kan harus ada proses latihan gitu, pola pikir dan juga belajar mengajar, ya nggak sih? Realitanya adalah MBG justru mungkin untuk sebagian sekolah malahan ngebuat guru semakin sibuk lagi. Alih-alih mengerjakan tugas utamanya gitu ya untuk mengajar, justru malahan ya harus mengolah makanan yang wajib diberikan kepada siswa-siswinya gitu loh. Lanjut, program MBG yang dilaksanakan dalam lingkungan pendidikan bukan merupakan komponen utama dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Bunyi putusan mahkamah. Meski demikian, MK menegaskan putusan ini tidak berarti program MBG bertentangan dengan konstitusi. Ini yang gue maksud. Hakim justru menyatakan program tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban negara dalam memenuhi hak warga negara atas gizi dan kesehatan. Ya mungkin sebagian akan kecewa gitu ya dengan putusan MK yang ini gitu, tapi it is what it is, man. Program MBG dalam tujuannya untuk melaksanakan kewajiban negara tersebut adalah konstitusional dan harus didukung oleh anggaran yang memadai dan proporsional, kata MK. Mahkamah juga mengakui urgensi program tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah mengatasi persoalan gizi stunting dan ketimpangan pemenuhan gizi pangan masyarakat. Karena cakupan dan tujuannya yang luas, MK menilai program itu seharusnya memiliki pos anggaran tersendiri. Jadi inilah alasannya kenapa banyak banget pihak yang menganggap kalau misalkan persoalan soal MBG masih banyak banget PR-nya. Soalnya masih satu nih yang kelar nih, udah bisa dipisahkan dari anggaran pendidikan. Tapi masih ada problem lain. Kalau misalnya nanti secara implementasi ada anggaran yang membludak di beberapa kementerian tapi ternyata itu dari MBG, itu kan problem baru gitu loh. Lanjut, sudah semestinya pembiayaan program dimaksud ditentukan secara tersendiri atau secara khusus di luar anggaran pendidikan yang telah diprioritaskan untuk operasional penyelenggaraan pendidikan, kata MK. Dalam persidangan terungkap bahwa APBN 2026 mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 769 triliun atau sekitar 20% dari APBN. Dari jumlah tersebut, sekitar 223 triliun dialokasikan untuk program MBG. Ini gue baru tahu. MK menilai penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG telah menciptakan persoalan konstitusional karena target minimal 20% anggaran pendidikan baru tercapai setelah dana MBG dimasukkan ke dalam pos pendidikan. Jadi sebelumnya kalau misalnya gak ada MBG, ini dana pendidikan gak sampai 20%. Ya mungkin banyak banget orang-orang yang langsung menganggap kayak, berarti emang gak niat buat menaikkan anggaran pendidikan dong. We don't know. Ya boleh disimulasikan anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan program MBG dikeluarkan dari pos anggaran pendidikan, maka persentase keseluruhan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN menjadi tidak tercapai. Makin sedih lagi ya mendengar ucapan dari mahkamah ini. Menurut hakim, kondisi tersebut menunjukkan anggaran pendidikan digunakan untuk menopang pemenuhan batas minimum konstitusional. Padahal sebagian dana tersebut sesungguhnya digunakan untuk program yang berada di luar fungsi inti pendidikan. MK juga mengingatkan bahwa negara masih menghadapi berbagai persoalan pendidikan mendasar, mulai dari sarana prasarana hingga kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Misalnya terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dan pemenuhan gaji atau tunjangan guru. Udah banyak banget nih berita ya, tadi udah gue coba kasih lihat ya kalau lu semua. Meski menyatakan penjelasan pasal 22 ayat 3 menimbulkan ketidakpastian hukum, MK tidak membatalkan skema APBN 2026 yang sudah berjalan. Maka mempertimbangkan bahwa penghapusan langsung anggaran MBG dari pos pendidikan dapat menimbulkan persoalan baru karena pemerintah harus segera mencari sumber pembiayaan lain sekaligus menjaga agar anggaran pendidikan tetap memenuhi batas minimal 20% sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Jadi
MK menilai kalau misalkan 2026 itu nggak bisa dibatalkan ya skema APBN-nya gara-gara udah berjalan gitu. Ya, terus ada pendapat yang langsung dikemukakan sama Pak Iman terkait nggak bisa dilaksanakan secepat mungkin gitu. Kita Dari habis video kalah ini. sidang di MK. Videonya MBG tetap Mas Adit. jalan. Tapi sebenarnya apa sih yang kita permasalahkan? Di Undang-Undang Dasar 1945 diatur bahwa anggaran APBN kita itu minimal 20% ya harus untuk pendidikan. Bener, anggaran pendidikan kita tuh udah sampai 20%. Tapi Pasal di dalamnya 30 itu ya, ada 31 anggaran MBG. Jadi kalau anggaran MBG-nya dihilangin, sebenarnya spending negara buat pendidikan Nggak untuk nyampe tahun ini 20%. itu nggak nyampe 20%. Kita menang dalam konteks semua sepakat bahwa MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Yang 20%. Yang 20%. Itu baru satu step ya. Setidaknya kayak apa, ini tuh ngasih kayak peringatan ke pemerintah bahwa hari ini guru honorer yang kerap dipandang sebelah mata mulai menunjukkan dirinya nih di pengadilan ini nih. Nah, hari ini MK sudah memutuskan bahwa memang Ini juga simbolisasi. Kenapa sayang? Ya, ini juga simbolisasi gitu ya. Kalau misalnya guru pun bisa melawan gitu terkait ketidakadilan, apalagi kalau misalnya ngomongin soal kesejahteraannya gitu. Karena dari anggaran pendidikannya pun kalau misalkan dipisahkan ya dari EBG katanya nggak nyampe 20%. MBG sebaiknya punya alokasi sendiri yang nggak makan dana pendidikan. Tapi penerapannya baru bisa di tahun 2027 atau paling lambat 2028 gitu. Betul. Kalau Mas Wadi. Tapi kan kalau mau ideal stop Cepatnya. sekarang. Betul, dan itu nggak bisa. Ya di situ dibilang bahwa kita nggak bisa nyetop karena kalau di stop nanti anggarannya nggak habis 20%. Nah makanya kemudian Ini adalah problem ya, kenapa mungkin di akhir tahun banyak banget teman-teman PNS yang jalan-jalan. Karena kalau misalkan programnya sudah tercapai, mungkin saja gitu anggaran-anggaran yang lain bisa ya dipakai untuk spending agar bisa menutupi anggaran yang sudah direncanakan di awal-awal itu. saya punya solusi. Sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bayangan, Asik. karena MBG nggak bisa pakai anggaran itu, gimana kalau diserahin ke kita? Saya bakal bagikan itu uangnya untuk buku, untuk kesejahteraan guru, untuk sekolah, untuk pembiayaan pendidikan kita supaya bebas biaya. Balikin anggaran Perpusnas. Ya, balikin anggaran itu pasti. Oh iya, Perpusnas juga kemarin sempat drama kan. Saya udah nggak bisa bagi-bagi buku lagi ke daerah pelosok gara-gara anggarannya nggak ada. Sumpah sedih banget. Subhanallah. Itu artinya tahun ini dana pendidikan kita udah kecolongan. Sekarang kalau orang maling ayam aja dihukum, gimana dengan dana pendidikan kita yang sudah kecolongan ini? Bukankah harusnya ada yang dihukum? Siapa yang harusnya dihukum? Anda nggak merasa kalah? Enggak sih, karena setidaknya ada itikat untuk dikeluarkan daripada nggak sama sekali coba. Betul. Ya gue nggak ngerasa aneh sih, soalnya kemarin waktu COVID ada korupsi soal bansos pun itu udah tidak manusiawi. Saking banyaknya. Lanjut. Karena itu MK memberikan masa transisi hingga APBN 2028, namun MK menegaskan akan lebih baik apabila pemerintah dan sorry guys, tadi ada anak gue. Lanjut ya. Karena itu MK memberikan masa transisi hingga APBN 2028. Namun MK menegaskan akan lebih baik apabila pemerintah dan DPR dapat melakukan penyesuaian lebih cepat dalam penyusunan APBN 2027 yang saat ini sedang berjalan. Selain mengabulkan sebagian perkara nomor 40 PU XXIV 2026, pada hari yang sama MK juga memutuskan dua perkara lain yang berkaitan dengan pendanaan MBG. Mahkamah menyatakan permohonan dalam perkara nomor 52 tidak dapat diterima, sementara permohonan dalam perkara nomor 55 ditolak seluruhnya. Jadi gak cuma satu doang gugatan yang diumumkan gitu ya, hasilnya kayak gimana tanggal 30 Juli, tapi juga ada beberapa gugatan-gugatan yang lain. Lebih lengkapnya lu bisa lihat dari berita BBC ini terkait bagaimana respon elemen masyarakat terhadap putusan MK ya. Terus kemudian ada kronologi gugatannya. Nah, terus abis itu detail lengkap terhadap gugatan-gugatan lain yang juga ditolak dan juga tidak diterima. Kayak begitu. Nah, ada satu klip yang menarik dari sidang pleno pengujian material pasal 107 ayat 2 gitu ya, yang digelar sama Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Juli 2026, di mana kita bisa mendengarkan bagaimana pendapat ahli terkait anomali dari alokasi anggaran dari MBG. Jadi beginilah kira-kira. Kebocoran tadi Prof. Eni bilang juga, kebocorannya bukan hanya di level pengadaan, tapi makanan sisanya itu 1,2 triliun rupiah. Jadi MBG lebih tepat sebagai subsidi bagi pakan ternak, bukan gizi. Speechless coy. Maksudnya gue punya temen gue itu saudaranya guru, dan gak jarang juga dia cerita kalau misalkan emang di sekolah saudaranya
nggak sedikit tuh MBG yang mubazir gitu, ada yang nggak nerima. Akhirnya ya udah dibawa sama gurunya masing-masing yang notabene tuh mereka pun bingung harus mau dihabisin kayak gimana gitu. Akhirnya dijadiin pakan ternak, apalagi kalau nggak salah tuh ada marketplace yang nyediain pakan ternak dari sisa MBG ya nggak sih, setahu gue. Kemarin tuh sempat rame di Facebook atau di mana gitu. Sekarang mungkin udah pada dihapus dan juga di take down gitu ya. Tapi kocak sih. Ya benar-benar beliau nih ngomong mungkin ngelihat juga gitu di internet fenomena kayak gimana. Jadi saya mau bilang kalau di dalam transfer daerah yang diefisienkan untuk mendukung program prioritas nasional, dampak bergandanya itu belum tentu sebesar diserahkan kepada daerah. Jadi perdebatannya kan memang daerah korupsi, ketimpangannya tinggi. Kalau gitu uangnya diambil untuk belanja pemerintah pusat. Iya. Nah, MBG bermasalah, korupsi. Kopdes Merah Putih pengadaannya juga nggak semua dibutuhkan. Artinya tesis bahwa sentralisasi anggaran di pemerintah pusat mengambil dari TKD juga nggak berdampak pada ekonomi. Justru hasil studi kami menunjukkan satu, MBG kalau itu hasil dari efisiensi daerah, kebocoran tadi Prof. Eni bilang juga kebocorannya bukan hanya di level pengadaan, tapi makanan sisanya itu 1,2 triliun rupiah. Jadi MBG lebih tepat sebagai subsidi bagi pakan ternak, bukan gizi. Yang kedua, kalau pertanyaan terkait dengan ini tidak dikorupsi di level pusat, apa jaminannya itu? Sementara kalau diberikan pemerintah daerah tentu banyak kekurangan. Kapasitas saya setuju. Tapi pertanyaannya, kalau isunya adalah korupsi, mau disentralisasikan, korupsinya justru lebih masif kalau dilihat belakangan. Jadi kalau menyalahkan daerahnya kapasitasnya buruk, ada korupsi di situ, dipindahkan ke pusat, ternyata efek korupsinya lebih masif, lebih terlihat. Bedanya Pak, kalau meneliti korupsi di level pemerintah daerah, mungkin kita satu-satu cari APBD-nya, pengadaan barang jasanya. Tapi kalau korupsi di level pemerintah pusat lebih gampang, karena anggarannya langsung triliunan begitu. Mungkin itulah alasan kenapa akhir-akhir ini kalau misalkan ada kasus korupsi yang terkuat bisa, kalau misalnya ada kasus korupsi yang terkuak bisa sampai triliun-triliunan gitu ya, karena ya memang yang seperti yang diterangkan sama ahlinya gitu ya, Mas Bima Yudhistira Adinegara ini, karena emang udah terpusat gitu dan mungkin akan lebih mudah. Permasalahannya adalah apakah mudah juga itu untuk menangkap koruptor atau tidak. Nah, buat lu semua yang emang penasaran bagaimana tanggapan dari pendukung MBG dan juga tanggapan dari beberapa ahli-ahli hukum tata negara gitu, lu bisa lihat dari beritanya Kompas TV dengan judul Jubir Gerindra dan Bivitri soal putusan MK dana MBG dipisah dari pendidikan mulai 2028. Cuman yang jelas gue pengen fokus buat ngebacain dan juga ngasih tau ke lu semua terkait kabar baik ini. Anyway, gimana tanggapannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian dari gue. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Gue undur diri. Sehat-sehat buat kita semua. Sampai jumpa.